firman-Mu. Ketika jemaat Tuhan menerima firman, maka firman akan bertumbuh dalam hidup mereka, bahkan berbuah. Orang-orang sekitar akan menikmati buahnya ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Hamba berdoa Tuhan di dalam nama Yesus, pemurahan dari sorga menjadi milik hamba-Mu. Ketika hamba menyampaikan firman Tuhan berasal dari kata-kataku, tetapi Tuhan Yesus yang memenuhi aku, sehingga perkataan-Mu lah yang akan aku sampaikan kepada jemaat Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Berfirman atas kami Tuhan, kami siap mendengarkannya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Terima kasih, silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan. Semua semangat? Amin. Haleluya. Anak Tuhan harus semangat. Amin. Anak Tuhan harus semangat. Anak Tuhan harus penuh dengan sukacita. Kalau dunia bahagia karena mereka punya duit banyak, tapi anak Tuhan karena punya Yesus. Amin. Anak Tuhan punya Yesus itu jauh lebih baik daripada kita punya segalanya. Amin. Gak ada amin nih kayaknya. Amin. Amin. Kita ada 2000 orang kok sepertinya kosong gerejanya. Ya, hari ini saya mau berbicara tentang hikmat Allah dengan hikmat manusia. Hikmat manusia dengan kekuatan Allah. Saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus ada banyak manusia ya menggantungkan harapannya, menggantungkan hidupnya pada kekuatan manusia. Kita buka dulu Alkitab kita dalam 1 Korintus 2 ayat yang kelima. 1 Korintus 2 ayat yang kelima. Mulai dari ayat keempat aja ya, ayat keempat. Kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau semangat mendengarkan firman Tuhan. Amin. Ya, haleluya. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Baik perkataanku maupun perkataanku tidak kusampaikan dengan hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Terima kasih, silakan duduk. Ya, di sini Paulus menyebutkan apa tujuannya memberitakan Kristus yang disalibkan. Ya, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Saya pelajari tujuannya adalah supaya saudara tidak ditarik oleh berbagai dorongan manusia atau dimenangkan oleh penjelasan manusia. Saudara, hari ini saya menyampaikan firman Tuhan. Kenallah Yesus, kenallah juru selamatmu, bukan dari pikiran manusia, tetapi dari kekuatan Allah yang masuk dalam hidupmu. Amin. Pentingnya Injil dalam kehidupan saudara, karena tanpa Injil manusia tidak akan sampai kepada sorga. Karena tanpa Injil manusia akan sesat oleh pikirannya sendiri. Karena tanpa Injil manusia tidak dapat dituntun oleh kekuatan manusia sendiri. Makanya Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat yang ada di Korintus bahwa Injil yang sesungguhnya yang dia sampaikan bukan atas pikirannya, tetapi atas kekuatan roh yang ada di dalam dirinya. Amin. Ada apa dengan Injil, Pak Gembala? Alkitab katakan bahwa hanya satu Injil lah yang akan menyelamatkan manusia. Apa itu Injil? Injil itu berita kabar baik tentang Yesus. Berita kabar baik tentang Yesus. Makanya saya selalu jelaskan seperti ini. Jangan berpikir bahwa ketika kita tinggalkan gereja yang rugi. Bukan.
Pak Daniel, saya tidak rugi, ya kan? Kenapa saya katakan demikian? Saya hanya mengerjakan pekerjaan Tuhan. Saya tanggung jawab dengan apa yang Tuhan berikan. Hari ini saya dipercayakan, puji Tuhan, 2 kepala keluarga, ya kan? Keluarga Sedalahi dengan keluarga Pak Siopi. Apapun ceritanya, sesuai dengan Alkitab, saya adalah gembala. Gembala yang baik bukan saja memberitakan kabar baik, tapi memberikan hidupnya untuk jemaat yang dipimpinnya. Itu gereja. Jadi ketika jemaat keluar, itu artinya beban berkurang. Sekalipun sedih. Hari ini saya mengatakan bahwa ketika kita datang ke gereja, tujuan kita bukan lihat siapa yang di gereja. Tujuan kita bukan seberapa banyak orang di gereja, tetapi ketika kita datang ke gereja, bahwa kita mau fokus terhadap Injil. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan manusia. Makanya saya mau katakan, tanpa Injil hidup manusia terkatung-katung. Tanpa Yesus hidup manusia tak berarti. Makanya hari ini Rasul Paulus sedang memberikan sebuah penjelasan. Posisi kita ada di mana? Kita berharap pada hikmat manusia atau berharap pada kekuatan Allah yang disebut dengan hikmat Allah. Pernah dengar motivator berbicara? Baik, ya kan? Bisa bedakan antara seorang pengkhotbah, seorang motivator. Saya kemarin mengajar anak-anak saya bahwa perbedaan seorang motivator dengan seorang pengkhotbah. Seorang motivator tidak perlu urapan, tapi pengkhotbah harus fokus pada pengurapan. Karena yang diberitakannya bukan tentang kata-kata motivasi, tapi yang diberitakannya adalah perkataan Yesus, hikmat Yesus. Bagaimana agar orang-orang yang mendengarkannya tidak binasa. Makanya sebagai seorang pengkhotbah harus benar-benar persiapan dengan baik, fokuslah pada pengurapan Allah. Terus tidak perlu Pak belajar, sangat perlu. Orang yang diurapi adalah orang yang suka belajar. Amin. Tanpa pengurapan pasti malas belajar. Karena tidak sedikit orang ketika baca Alkitab katanya ngantuk. Ya kan? Karena tulisannya sebenarnya kecil-kecilnya, makanya ngantuk. Ya kan, Pi? Betul nggak, Pi? Yang tidak baca Alkitab tapi tertidur gitu. Rupanya pagi-pagi di Alkitab udah ada peta pulau-pulau. Ada pulau, ya kan? Sampai tidur dalam roh, ya kan? Puji Tuhan. Namanya tidur di dalam firman, bangun dia, puji Tuhan. Alkitabnya yang nonton dia. Iya, hari ini saya mengatakan, lalu bagaimana sikap orang Kristen dalam mendengarkan Injil? Paulus mengatakan bahwa pemberitaan Injil yang dia lakukan menghasilkan dua efek yang berlawanan. Yang pertama, Injil merupakan kekuatan Allah bagi orang yang diselamatkan. Kedua, Injil dianggap sebagai kebodohan oleh orang-orang yang akan binasa. Perhatikan, ada 2 hal ketika orang mendengarkan Injil. Di Korintus, ya, itu ada 2 tipe manusia. Yang satu mengatakan bahwa berita tentang salib adalah berita kebodohan. Kenapa kira-kira berita kebodohan? Karena pada waktu itu bahwa orang yang disalib adalah orang yang terima hukuman. Ya. Kemudian kenapa dengan salib Pak Gembala? Karena pada waktu itu orang-orang yang disalib adalah orang-orang yang sangat-sangat terhina. Jadi dalam arti orang yang ada di Korintus menganggap jika percaya terhadap salib maka menjadi bagian dari orang bodoh. Tapi sebagian lagi menganggap bahwa Injil merupakan kekuatan Allah. Coba buka Roma 1.
ayat yang 16. Baca Evi. Roma 1 ayat 16 dengan berikut, Injil itu kekuatan Allah. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Iya, bahwa yang diberitakan oleh Paulus adalah Injil yang disebut dengan kekuatan Allah. Paulus sedang berbicara dengan orang-orang yang ada di Roma melalui suratnya kepada jemaat yang di Roma, bahwa dia dengan yakin dan percaya bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan hidup Paulus. Demikian juga Paulus sedang memberikan sebuah pernyataan, engkau pun harus demikian. Saudara tahu nggak? Pernah baca Alkitab bahwa Yesus ketika melakukan perkara-perkara yang besar, dia berkata demikian, jangan beritahu pada banyak orang. Pernah baca itu nggak? Pernah baca? Pergilah dan jangan beritahu kepada orang. Coba kita baca. Ya, coba baca. Ya. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga, tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Kira-kira kenapa dilarang Yesus? Kenapa? Saya kasih tahu bahwa Yesus sedang mengajar. Dia datang bukan untuk melakukan uji. Dia datang bukan untuk menyembuhkan. Tujuan terbesar Yesus datang untuk apa? Menyelamatkan. Mati di kayu salib. Itu tujuan terbesar Yesus datang. Yesus mau dikenal oleh orang banyak, dipercaya oleh orang banyak bahwa dia sang penebus. Amin. Makanya ketika Yesus mati di kayu salib, Alkitab katakan ada banyak orang yang mengundurkan diri. Termasuk murid-murid pun tidak kelihatan pada waktu itu. Petrus menyangkal 3 kali. Kenapa demikian? Karena semua orang yang percaya Yesus itu karena mereka terima mujizat. Mereka percaya Yesus karena mereka lihat Yesus bisa menyembuhkan. Mereka mau percaya Yesus, mereka berharap bahwa manusia Yesus akan menjadi raja. Padahal tujuan terbesar dia untuk mati di kayu salib. Terbukti ada banyak yang meninggalkan dia. Dalam arti seperti ini, saya mau kasih tahu buat jemaat GPS Dosana, jadilah orang percaya bermental yang tidak fokus pada mujizat, penyembuhan dan lain sebagainya. Dalam arti begini, aku ikut Yesus kalau Yesus berkati aku. Aku ikut Yesus kalau aku disembuhkan. Bukan seperti itu. Tapi katakan pada dirimu, apapun yang terjadi aku tetap ikut Yesus. Karena Yesus sudah sembuhkan aku. Jangan kata kalau lagi, tapi sudah menerima. Itu namanya iman dalam Yesus. Amin. Kenapa demikian? Kita nanti kecewa, ya. Karena kalau kita datang pada Tuhan,
hanya karena ada maunya, kita nanti kecewa dan kita tinggalkan Tuhan, dan akhirnya kita tidak dapat apa-apa. Kita mulai bandingkan diri dengan orang yang di luar Tuhan, yang tidak percaya Tuhan. Pak Gembala, kenapa mereka yang tidak percaya Yesus kaya raya, tidak semenderita kami? Saya mau kasih tahu sama kalian, sama jemaat Tuhan GPS Dosana, percayalah, jauh lebih enak hidup biasa-biasa tapi tanpa hutang. Amin. Amin. Betul kan? Man, apa Dek? Betul? Daripada kelihatannya banyak uang tapi banyak utangnya. Iya kan? Untuk apa? Setiap bulan mikirin bulanan, utang. Iya kan? Tapi anak Tuhan, berapapun yang dia terima, dia cukup dan bersyukur. Nikmati berkat-Mu, syukuri berkat-Mu, maka semua akan baik-baik saja. Amin. Dunia aja bisa bilang yang mahal itu bukan kebutuhan, yang mahal tapi gaya hidup. Yang mahal itu gaya hidup, bukan kebutuhan. Ya, sejauh ini kami 2 minggu di Saem, di asrama, ya kan? Kami jauh dari keramaian. Kami bisa makan sayur rebus-rebusan, ya, tempe digoreng, ikan teri selama 3 hari, biasa aja. Karena tidak ada gaya hidup yang berlebihan, ya kan? Tapi kalau datang ke Amplas, begitu sebelum masuk ke rumah, ada ayam penyet, ada babi panggang, ada mie sop kampung, ada mie ayam, ya kan? Ada apa lagi? Ada bakso, ada Indomaret, lewat, ya kan? Kalau masuk ke Saem, ada rawa-rawa, ada suara jangkrik, krik, ya kan? Rumah 500 meter jaraknya, ya kan? Ternyata cukup. Pengeluaran kami cuma beli susu anak. Anak kami musim Krismas sekarang udah bisa makan nasi sama sayur doang. Dia makan, papa katanya gitu. Coba di sini, ya kan? Bakso katanya, baju pak, odo, mobilan, ya kan? Nah, didengarnya pula itu. Berarti yang mahal adalah gaya hidup. Makanya hari ini saya mengatakan, bersyukurlah kalau hari ini sekalipun keadaan biasa-biasa, tapi kamu bisa nikmati hidupmu. Amin. Kamu bisa nikmati hidupmu, ya kan? Di rumah, ya kan? Coba kalau ditanya, ya, misalnya kayak kami lah, misalnya kayak Mama Jula, ya kan? Dia pulang, dia nunggu suami pulang, ya kan? Berharap pulang bawa jalan-jalan, ya Mas Yo, ya kan? Supaya refreshing, di rumah ada damai, hati tenang, ya kan? Tidak suka menuntut, pasti kita merasa lebih nikmat kok hidup itu. Amin, Devi. Makanya cari pasangan yang pas. Amin. Amin. Saya berdoa, yang berinisial E akan pindah ke Medan. Dia akan bawa ikut keluarga besarnya ke Medan. Dia pindahkan semuanya. Ada yang patah hati, ada yang patah. Ya, di sini katakan bahwa Paulus mengatakan bahwa pemberitaan itu ada 2 hal, ada 2 efek berlawanan. Tadi saya katakan bahwa ada yang berkata bahwa Injil adalah kebodohan. Coba buka dulu yang ayat 18-nya, Evi. Dari 1 Korintus tadi. 1 Korintus 2, ayat 18. 1 Korintus 2 ayat 18. Enggak ada. Tunggu. Ya.
1 Korintus 1 ayat 18, maaf. Ya. 1 Korintus 1 ayat 18, ayo. 1 Korintus 1 ayat 18 Ya. dengan berikut hikmat Allah dan hikmat manusia. Iya. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Amin. Pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Jadi hari ini saya mau mengajak setiap jemaat Tuhan, jadilah orang percaya yang menggantungkan iman pada kekuatan Allah. Iman percayamu harus benar-benar bergantung pada Tuhan Allah. Kenapa demikian? Karena hari ini saya mau katakan cuma Tuhan Yesuslah yang tahu apa yang akan terjadi ke depan. Amin. Cuma Tuhan Yesus. Manusia sudah pasti mengecewakan, percayalah. Saya mau katakan buat saudara, kita sudah berbuat baik pun mereka mampu meludahi kita. Itulah manusia. Makanya kalau kita bergantung kepada manusia, ketika kita berbuat baik, jangan berharap kebaikanmu kembali dari orang yang kau lakukan kebaikan. Kau kecewa. Alkitab katakan, kalau kita terima balasan dari manusia, itu adalah upah kita. Tapi kalau kita berharap Tuhan yang balas, maka Tuhan adalah upah kita. Amin. Tuhan adalah upah kita. Percayalah, apa yang Tuhan berikan tidak sama dengan diberikan oleh manusia. Kalau manusia memberikan itu punya ukuran, tetapi kalau Tuhan memberikan tidak ada ukurannya. Yang kedua, kalau manusia memberikan pasti ada hitung-hitungan. Kalau Tuhan memberi tidak ada bicara hitung dan tidak pernah diingat. Amin. Tidak pernah diingat. Makanya Yesus memberikan sebuah contoh, berbuat baiklah kepada mereka yang tidak bisa balas kebaikanmu. Ya kan, Pi? Berbuat baik dengan orang yang tidak bisa balas kebaikanmu. Kalau mereka tidak bisa balas kebaikanmu, siapa yang balas itu? Tuhan. Amin. Makanya belajar untuk lihat ke bawah, jangan selalu lihat ke atas. Bersyukurlah bahwa hari ini masih ada orang yang di bawah kita. Saya bilang sama Epi, kalau Tuhan nanti sudah kasih kencerahan, harus fokus sama pelayanan. Ya kan? Karena yang berkat kita Tuhan Yesus. Saya percaya ya di hadapan Tuhan Yesus hari ini, gak lama Epi akan punya sepeda motor. Ya kan? Tapi boleh pinjam ya, Epi? Nanti boleh Sinado pinjam? Boleh lah dikit, kau pun lah. Ya kan? Ya kan, Dok? Masa gak boleh? Iya. Yang kedua, bahwa ada yang percaya bahwa Injil adalah kekuatan Allah. Saya mengatakan kepada saudara, fokuslah pada kekuatan itu. Karena kekuatan Tuhan tak terbatas. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Kalau lihat kalian begini kan enak, adem gitu ya. Ayo kita penyembahan biar mereka main-main. Tak terbatas kuasa Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Apa yang hari ini kau pergumulkan, berharaplah pada kekuatan Allah.
ini saya sebagai hamba Tuhan mengajakmu, fokuslah pada kekuatan Allah. Apapun yang hari ini engkau bergumul